Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan cerita cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda ya, waktu itu dia orang Yaman. Nah, ceritanya bahwa ketika Rasulullah SAW di Madinah, di jarak Yaman ke Madinah itu kurang lebih 600 km ya. Nah, Uwais Al-Qarni ini ingin sekali ketemu Rasulullah SAW, tapi karena keadaan dia yang punya orang tua yang sudah renta, maka kesempatan itu ya tertunda ya. Artinya bahwa ketika ingin menemui Rasulullah di Madinah, Uwais Al-Qarni itu tidak ingin meninggalkan orang tuanya karena beliau sudah sangat renta ya, karena dia tinggal sebelah, tinggal ibunya. Keadaan yang miskin, kesehariannya yaitu menjual kayu bakar. Dia mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke kota gitu ya. Nah, ketika menjual ke kota itu, dia tidak ingin meninggalkan orang tua. Akhirnya dia membuat pikulan. Pikulan itu sebelahnya kayu bakar, sebelahnya ibunya gitu ya. Dipikulah ke kota dan terus menerus ya kehidupannya gitu. Jadi menjual kayu bakar, hasilnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya seperti itulah kehidupan Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah, suatu kesempatan beliau tergesa-gesa ya datanglah ke Madinah. Ya tentunya waktu itu dia kan orang yang miskin ya, tidak punya unta ya, atau tidak punya kendaraan. Nah, dia berjalan ke Madinah. Nah, kemudian waktu itu ketika mengetuk pintu, ya Rasulullah, saya ingin bertemu gitu ya. Nah, tapi waktu itu Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Akhirnya dia secepatnya pulang kembali ke Yaman ya. Tidak berkesempatan ketemu dengan Rasulullah. Nah, ceritanya bahwa Siti Aisyah, istri Rasulullah, memberikan kabar, ya Rasulullah, ada seorang pemuda dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni ingin bertemu denganmu ya Rasulullah. Nah, Rasulullah sempat bersabda begini, ya Aisyah, kalau seandainya pemuda itu datang lagi ke sini, maka kasihkanlah sorban ini gitu ya. Nah, sampai hari ini sorbannya masih ada di museum di Turki ya. Nah, kesempatan kedua ya beliau datang, tidak sempat tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi akhirnya dia mendapatkan hadiah sorban dari Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, dia berkata demikian, sahabatku, seandainya ketemu seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doanya. Nah, yang saya pikir begini, beliau kan bersabda atau bilang kepada sahabatnya seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya kurang gimana mulianya beliau ya. Tapi Rasulullah berkata demikian, sahabatku, apabila ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah doanya. Nah, kebayang nggak bahwa biasanya yang diminta doa itu kan derajatnya lebih tinggi daripada yang meminta doakan kan gitu ya. Dikira-kira demikian. Nah, mengapa? Pertanyaannya mengapa Uwais Al-Qarni diangkat oleh Rasulullah derajatnya sehingga sahabat yang mulia sekalipun disuruh meminta doanya gitu ya. Ternyata asbabun nuzulnya demikian. Uwais Al-Qarni itu seorang anak yang sangat berbakti tentunya ya. Dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya sudah renta, kemudian mencari nafkah juga seadanya, kemudian membawa ibunya di pikulannya, kemudian pernah datang ke Madinah tapi nggak ketemu Rasulullah, cepat pulang lagi karena takut kelamaan meninggalkan ibunya, sampai ya akhirnya tidak ketemu gitu ya. Nah, itulah kemuliaan dalam bentuk perbuatan bakti kepada orang tua yang bisa jadi membuat beliau itu mulia gitu ya. Nah, ceritanya begini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya beliau, nah tidak bertemu dengan
Uwais Al-Qarni. Nah kemudian jabatan digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ingat cerita Rasul, maka sewaktu dia jadi khalifah memerintahkan ke semua orang Madinah untuk kalau ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni datang ke Madinah cepat beritahu aku. Itu instruksi langsung khalifah ya. Nah waktu terus bergulir, tidak ada yang namanya Uwais Al-Qarni yang masuk Madinah gitu ya dari Yaman. Nah suatu saat cerita itu kan tersebar ke seluruh Madinah. Nah ada seorang yang ragu, ya memang ada yang namanya Uwais yang masuk ke Madinah bersama kafilah dagang gitu ya. Tapi yang ragunya itu Uwais itu ya seorang pemuda miskin yang memang di kafilah itu nggak punya jabatan, malah dia pesuruh, artinya dia hanya bertugas mengurus kuda gitu ya atau unta tunggangan, disuruh memberikan makan, membersihkan dan sebagainya. Maka ragu untuk memberitahukan kepada khalifah. Tapi akhirnya khalifah nyampe juga berita itu. Maka tergesa-gesa Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi suatu kafilah itu di pinggiran kota. Kemudian semua orang yang ada di sana tersenyap ya, wah ada khalifah datang, ada presiden datang, itu kan kaget ya. Nah serta merta Sayyidina Umar bilang, ada nggak orang yang namanya Uwais di sini? Ya ketua khalifah juga, ketua ketua juga ya ragu, memang ada yang namanya Uwais Al-Qarni, cuma ya di belakang gitu ya. Dia ngurus kuda. Akhirnya beliau minta diantar dan betul ada seorang pemuda yang sedang ngurus kuda di belakang. Nah Sayyidina Umar memang pernah mendapatkan kabar dari Rasulullah. Hai Uwais katanya, lalu dijabat tangannya dan dibalikan telapak tangannya, dan betul ada tanda putih di telapak tangannya. Maka serta merta Umar mencium tangan seorang pemuda itu dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah itu ceritanya ya. Yang jadi beberapa pertanyaan, sebegitunya seorang khalifah atau seorang presiden atau kaisar mungkin ya jabatannya selevel itu tiba-tiba mencium tangan seorang pemuda kemudian meminta doa. Ya bayangan saya bahwa pemuda itu diangkat derajatnya setingkat dewa mungkin ya, atau setingkat malakut ya, malaikat. Jika selevel Umar bin Khattab saja yang seorang khalifah disuruh meminta doanya. Itu Hairullah cerita tentang Uwais Al-Qarni ya. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.